Hai semuanya, assalamualaikum. Selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya mau berbagi resep cara membuat olahan dari ketan putih. Ini ketannya udah saya cuci bersih, kemudian saya rendam sekitar 2 jaman. Nah, ini akan saya kasih santan instan sebanyak 200 ml. Kemudian ini akan saya tambahkan lagi kelapa parut ya teman-teman. Ini kelapa parut yang saya beli di pasar sebanyak 1 butir kelapa. Nah, ini tadi kelapanya saya masuk di freezer ya, jadi udah agak beku ya teman-teman. Kemudian ini akan saya tambahkan air sebanyak 300 ml. Selanjutnya ini akan saya kasih garam sekitar 1,5 sendok teh ya teman-teman. Nah, ini akan saya aduk-aduk kembali sambil ditekan-tekan seperti ini karena kelapanya udah agak beku ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah gurih. Selanjutnya ini akan saya aronin di atas kompor. Caranya sama seperti kita mengaron nasi ya teman-teman. Ini kita aron atau kita aduk-aduk sampai nanti agak mengering, baru nanti akan saya kukus. Nah, ini teman-teman tadi saya lupa kasih daun pandan. Ini akan saya masukkan daun pandan ya. Kita aduk-aduk kembali, kita masak kembali sampai agak mengering ya. Nah, ini udah agak mengering, tetap diaduk-aduk. Gunakan api yang kecil aja ya teman-teman supaya nggak gosong ya. Nah, ini udah cukup. Sekarang kita matikan kompornya. Ini saya udah menyiapkan kukusan. Kemudian ketannya akan saya masukkan di kukusan ini ya teman-teman. Dan ini akan saya kukus selama sekitar 15 menitan ya teman-teman. Nah, sekarang kita tutup. Nah, ini ketannya udah matang ya teman-teman. Ketannya udah cantik banget ya. Sekarang akan saya pindahkan ke tempat atau wadah yang lebih besar lagi ya untuk menumbuk nanti. Nah, ini udah saya masukkan di tempat seperti ini. Nah, ketannya udah seperti ini ya. Sekarang akan saya diamkan sejenak sampai uap panasnya hilang, baru nanti akan saya tumbuk. Nah, ini uap panasnya udah hilang. Ini saya udah menyiapkan ulekan atau tumbukan seperti ini. Kemudian saya alasin sama plastik ya teman-teman supaya nggak lengket ya. Ini kita tumbuk sampai halus. Nah, ini udah halus, udah nampak lembut ya teman-teman. Sekarang akan saya pindahkan ke tempat loyang atau cetakan. Nah, ini kalau teman-teman nggak mau ribet dicetak, bisa teman-teman bentuk sesuai selera menggunakan tangan. Dan jangan lupa tangannya dilumurin sama tepung terigu supaya nggak lengket ya. Nah, ini saya udah menyiapkan loyang, kemudian saya alasin sama kertas baking seperti ini. Karena saya nggak punya stok daun pisang, jadi saya menggunakan kertas baking seperti ini ya teman-teman. Nah, ini akan saya masukkan semua tumbukan beras ketannya. Dan untuk diletak seperti ini, jangan khawatir nanti kalau lengket ya, nggak apa-apa, nanti kita bentuk aja, kita rapikan menggunakan tangan. Nah, ini akan saya ratakan menggunakan spatula seperti ini supaya membentuk loyangnya ya teman-teman dan lebih rapi ya.
Nah, ini rapikan aja menggunakan spatula untuk pinggir-pinggirannya ya. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya ini akan saya diamkan sampai agak dingin, baru kemudian nanti akan saya simpan di dalam kulkas ya, sampai agak ngeset aja ya teman-teman. Nah, ini udah saya keluarkan dari kulkas. Kemudian ini akan saya potong-potong menggunakan pisau. Jangan lupa pisaunya dialasin sama plastik ya teman-teman, atau diolesin sama minyak goreng supaya nggak lengket ya. Ini akan saya potong sesuai selera. Nah, ini akan saya potong seperti ini ya teman-teman. Untuk ukurannya atau bentuknya disesuaikan aja sama selera teman-teman semuanya ya. Kemudian ini akan saya keluarkan menggunakan spatula seperti ini. Nah, ini jangan khawatir ya teman-teman kalau agak lengket. Kalau teman-teman menggunakan daun pisang, insya Allah nggak lengket ya. Nah, kalau bentuknya nggak rapi, bisa teman-teman rapikan kembali, dan akan saya masukkan langsung di tepung terigu ya. Dan untuk tepung terigunya disesuaikan aja sama stok yang ada ya teman-teman. Untuk mereknya bebas ya, mau pakai merek apa aja. Nah, ini lakukan sampai selesai ya. Oke teman-teman, ini dia udah saya potong semuanya. Kemudian saya lumurin sama tepung terigunya. Ini akan saya goreng sebagian, dan sebagiannya akan saya simpan di dalam kulkas sebagai stok ya. Nah, ini saya udah menyiapkan minyak. Kemudian ini minyaknya udah panas. Selanjutnya saya masukkan atau saya goreng satu persatu ulinya. Ini kita goreng sampai warnanya agak kekuningan ya. Nah, ini jangan lupa dibalik supaya matangnya merata ya teman-teman. Cukup sekali dibalik aja supaya nggak terlalu banyak menyerap minyak ya. Nah, ini udah matang. Selanjutnya saya matikan kompornya, kemudian saya angkat dan tiriskan. Oke teman-teman, ini dia ulinya udah matang, udah siap kita sajikan. Selamat mencoba. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.